Kalau Allah menetapkan suatu keputusan, maka keputusan tersebut tidak bisa diubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin serta para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di malam Jumat di bulan Dzulqa'dah ini kita telah masuk di 10 kedua di bulan Dzulqa'dah, dan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama duduk mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, mengkaji sebaik-baik perkataan, sebaik-baik petunjuk hidup manusia, perkataan Allah dan tuntunan Rasulullah SAW. Maka kalaulah yang kita kaji pada malam hari ini adalah sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik petunjuk, apa tujuannya kita kaji? Agar kita menjadi orang yang terbaik dan juga menjadi orang yang mendapatkan petunjuk yang terbaik. Pak ikhwani fillah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman, mesti syarat masuk rumah Allah adalah menghilangkan penghalang-penghalang sampainya hidayah Allah kepada kita semuanya. Yang pertama adalah sebagaimana yang dipesankan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, di antara adab orang menuntut ilmu, etika kita belajar yang pertama kali ditekankan oleh para ulama, salah satunya adalah Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Syarhu Hilyah Thalibul Ilm. Ada buku hiasan untuk para pecinta ilmu, artinya menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji ketika menimba ilmu. Salah satunya yang paling utama apa? Adabnya, etikanya yang paling utama adalah an ya'lama annal ilma wa ta'alluma ibadah. Hendaklah seorang penuntut ilmu yang mengikuti pengajian memahami dan meyakini bahwasanya dia belajar itu adalah ibadah. Ini yang pertama. Karena seringkali ada orang duduk tapi niatnya bukan untuk ibadah, maka tidak akan dapat ilmu. Ya, makan menjadi beban itu ilmu. Maka kita dapatkan ikhwan, ketika ada orang hafal Al-Quran, ingat dengan pesan Rasulullah, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi pedoman hidup kita, jadi hujah untuk kita jadikan pedoman, atau bisa jadi dia itu datang menjadi apa? Bumerang bagi kita, menghukumi kita. Kenapa? Kalau kita dengan ilmu Al-Quran itu hanya sebatas
hafalan. Maka kita dapatkan orang-orang Khawarij ya, yang dikomentari oleh Rasulullah SAW, bacaan mereka itu hanya sampai kepada tenggorokannya, tidak sampai kepada hatinya. Hafalannya 30 juz, pemahamannya tidak ada. Dengan pemahaman yang benar ya, artinya mereka paham tapi dengan pemahaman yang salah. Maka mesti kita ingat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatkan diri kita ketika duduk dalam majelis ilmu ini, fahami kita duduk di sini untuk ibadah sama seperti bapak-bapak tadi sholat maghrib. Tidak ada tendensi dunia. Tidak pantas kita duduk di rumah Allah yang dibicarakan dunia saja. Ya, tidak pantas kita datang ke rumah Allah membahas Al-Quran hadis, ujung-ujungnya embel-embelnya cari dunia. Tidak pantas thalibul ilm begitu. Maka Syekh Al-Utsaimin mengingatkan kepada kita jauh-jauh hari, tolong yakini Anda duduk di sini adalah ibadah, dan syarat ibadah 2, mesti ikhlas karena Allah dan mesti mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau betul Anda pahami belajar ini adalah ibadah sama seperti sholat, maka cara sholat dengan cara belajarnya mesti ada niat ikhlas, tidak ada riya, tidak ingin didengar orang, omongannya, gerak-geriknya, kelakuannya. Di rumah Allah, Allah yang menyaksikan. Ini rumahnya Allah, bukan rumahnya ustaz, bukan rumah kita semuanya. Maka tolong niatkan ikhlas karena Allah, kemudian niatkan kita berusaha memahami sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dengan itu Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala beliau katakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhat niyyatuhu. Ilmu yang dipelajari oleh seseorang tidak bisa ditandingi dengan harta apapun. Ilmu itu harta, Pak. Ya, harta yang tidak perlu digotong pakai mobil truk, kontainer, cukup digotong dengan pemahaman. Maka beliau katakan al-ilmu, ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh harta apapun. Bahkan orang-orang pemimpin-pemimpin umat Islam zaman dulu, para sultan, memandang ulama itu iri kepada ustadz-ustadz, kepada para ulama. Kenapa? Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, lau alimu ma'indana la jaladuna bisuyuf. Seandainya mereka itu tahu, para pemimpin negara itu yang ngurus dunia itu tahu apa yang kami nikmati dengan kenikmatan memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, la jaladuna bisuyuf. Sungguh mereka akan berusaha merampas apa yang ada dalam diri kami dari pemahaman Al-Quran hadis dengan menghunuskan pedang. Kenapa? Saking berharganya itu ilmu. Maka kalau kita merasakan ikut kajian kok ilmunya gitu-gitu saja, berarti perbaiki niat. Perbaiki niat, tujuan kita untuk apa? Fa ikhwani fillah, Imam Ahmad mengatakan ilmu yang kita miliki ya tidak bisa ditandingi dengan harta apapun kalau niatnya baik, kalau niatnya benar. Kemudian dikatakan oleh murid-muridnya, ya Aba Abdillah. Ada di sini Abu Abdillah. Imam Ahmad itu memang putranya Abdullah, Pak, seorang ulama juga, ahli hadis, sama-sama sebagaimana bapaknya ahli hadis. Maka dipanggil oleh murid-muridnya, wahai Imam Ahmad, dijuluki dengan kunyahnya, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, ya, kaifa takunu niyyah shalihah. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan ilmu setiap kajian, tidak hanya sekali ini ya ikhwan. Di mana saja antum berada ketika duduk, perbaiki dulu niat. Ya, kalau Anda tujuannya datang ke sini ada tujuan tendensi dunia, tolong diperbaiki dulu. Karena kata Allah dalam Al-Quran apa? Fattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, dijamin Allah akan memberikan ilmu kepada kalian. Maka tatkala kita dengar kajian tapi nggak paham-paham, boleh jadi ketakwaan kita ada aibnya, ada cacatnya. Masalah niat. Ya. Maka ikhwan, kata murid-murid Imam Ahmad, bagaimana ini niat kami bisa benar? Agar kami ini bisa mempunyai ilmu yang tidak bisa ditandingi oleh orang yang mempunyai harta. Ya.
Apa kata beliau? Antanwiya, niatkan. Nah, berarti masalah hati, amalan hati. Bukan berkaitan dengan masalah kecerdasan, tidak. Ya, maka para ulama kita gelarnya itu tidak ada profesor, doktor, itu tidak ada. MSc dan seterusnya tidak ada. Ibn Bas cukup Ibn Bas, anaknya Bas gitu. Ibn Utsaimin cukup anaknya Utsaimin. Ibn Taimiyah cukup Ibn Taimiyah saja. Al-Albani cukup nama daerahnya saja. Asy-Syafi'i cukup nama daerahnya saja. Tidak dikenal namanya juga tidak apa-apa. Layadur, nggak ada gelar nggak apa-apa. Yang penting dia masih diakui sebagai hamba Allah di hadapan Allah. Cukup itu saja. Itu tujuan kita belajar. Maka kata Imam Ahmad, beliau katakan, bagaimana agar kita punya ilmu yang tidak bisa ditandingi dengan yang lainnya. Artinya tatkala kita punya harta banyak, harta kekayaan dunia, kemudian ada harta akhirat berupa ilmu Al-Quran hadits, maka kita merasa apa? Cukup dengan ilmu Al-Quran hadits yang bisa mengarahkan harta dunia. Maka apa kata Imam Ahmad? Antanwiya, niatkan, perbaiki amalan hati. Raf'al jahli an nafsihi an nafsika wa an ghairi. Niatkan tatkala menimba ilmu itu melenyapkan kebodohan dalam dirinya dan dalam diri orang lain. Niatkan sarana dakwah mendakwahi dirinya, kemudian orang lain juga didakwahi dengan ilmu tersebut. Artinya ilmu antum ikhwan dengan pesan Imam Ahmad ini akan bertambah kapan? Tatkala antum faham. Yaitu kemudian antum amalkan. Tidak cukup di situ, ajak orang lain dengan amalan yang antum amalkan atas dasar ilmu yang benar tadi. Maka yakinlah ilmu antum tidak akan ada tandingannya. Akan terus bertambah. Kenapa? Karena antum amalkan dan antum ajak orang lain untuk mengamalkan ilmu tersebut. Maka kalau diri kita merasakan adanya kevakuman dalam diri kita, kenapa saya kayaknya udah bertahun-tahun kajian tapi kok begitu-begitu saja amalan saya? Berarti ada konsekuensi yang belum antum laksanakan dari ilmu yang antum amalkan. Apa itu? Mengajak orang belum antum ajak. Karena di mana-mana antum mengajak orang lain, bukankah kata Rasulullah, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi biduni an yanqusa min ujurihi syai'a. Barang siapa orang mengajak kepada kebaikan, baginya pahala seperti pahala yang diajak tanpa mengurangi pahala orang yang kita ajak. Bayangkan ya ikhwan, bukankah itu bisa menandingi orang yang punya harta kaya raya? Bagaimana Rasulullah SAW mendapatkan umat Islam miliaran orang dengan sebab adanya Nabi Muhammad, maka orang beramal tersebut, berapa miliar orang yang menjadi muslim dengan sebab dakwah Nabi Muhammad, pahalanya diserahkan juga kepada Nabi Muhammad. Bukankah itu kekayaan yang tiada bandingnya? Jelas tidak terhingga ya ikhwan. Maka ini yang pertama mesti kita perbaiki dalam kajian pada kesempatan kali ini, berkaitan terlebih malam ini adalah kajian tauhid, kajian keikhlasan. Ya, yang kalau kita lihat bukunya sudah 2/3 Pak. Tanpa terasa kita di An-Nur ini mengkaji 2/3 kitab tauhid, dan sebentar lagi insya Allah akan kita selesaikan. Di malam ini kita akan melanjutkan bab yang sempat kita bahas sebagian di pertemuan kemarin, berkaitan dengan surat An-Nisa di ayat ke-60. Kemarin mungkin di antara bapak-bapak ada yang mau membuka Al-Quran, silakan. Kalau tidak juga mendengarkan ataupun mungkin membuka handphonenya yang ada Al-Quran 30 juz, bisa dilihat dalam surat An-Nisa di ayat yang ke-60. Kemarin kita sebutkan berkaitan dengan ketidakpuasan orang-orang munafik, ya, berhukum kepada hukum Allah. Maka ayat yang kita bahas kemarin oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ditambahkan penjelasan dalam halaman selanjutnya. Artinya agar kita masih coba kita sambungkan ayat tersebut dengan penjelasan ini, karena ini masih berkaitan dengan ayat tersebut, sebab turunnya ayat yang mungkin belum kita bahas. Imam Asy-Sya'bi dikutip ungkapannya oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau katakan, ana langsung terjemahkan saja, kisahnya ada, artinya ayat itu ya Pak.
sebab nuzulnya, sebab turunnya. Dan kita tahu Pak, Al-Quran 30 juz itu tidak seluruhnya turun dengan ada sebab turunnya, dengan ada sebab turun. Artinya ada ayat-ayat Al-Quran yang turun tanpa ada sebab-sebab mesti turun ayat. Contoh, Al-Lahab turunnya kapan? Berkaitan dengan Abu Lahab yang mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini kami dikumpulkan, untuk mengajak kami agar masuk Islam, kurang lebih begitu. Apakah cuma untuk ini, sampai meremehkan Pak? Jadi orang diajak masuk Islam itu remeh, padahal orang masuk Islam itu dijamin selamat dengan masuk Islamnya kalau benar keislamannya. Tapi Abu Lahab itu saking sombongnya dengan kecerdasan dirinya, saudagar kaya raya di kota Makkah, dia katakan tabballaka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka engkau ya Muhammad, untuk inikah kami dikumpulkan? Rasulullah diam, ayat turun, tabbat yada abi lahabi wa tab, dibaca sampai hari kiamat. Orang Syiah mengatakan dibenci, dimakruhkan, kata orang Syiah. Anak pernah baca fatwanya para ulama Syiah, dimakruhkan, bahkan diharamkan orang Islam kalau sholat baca surat Al-Lahab. Kenapa? Karena menceritakan aib pamannya Nabi Muhammad. Ini karakter orang Syiah, sedemikian cintanya sama Abu Lahab sampai dilarang orang Islam baca surat Al-Lahab ketika sholat. La haula wala quwwata illa billah. Lebih keren daripada para sahabat yang senantiasa membaca surat Al-Lahab, kata mereka begitu. Maka dengan ayat itu turun, Rasulullah melantunkan, ya sudah, sampai istrinya juga masuk, hammalatal hatab. Istrinya yang kaya raya itu dikatakan oleh Allah, dihina oleh Allah, dia suka bawa apa? Kayu bakar. Ya. Hammalatal hatab, ada kayu yang suka dipikul, padahal dia orang kaya Pak, wanita kaya raya. Dikatakan namanya apa? Ummu Jamil. Ya, ibunya yang cantik gitu, ibunya orang cantik tapi kelakuannya naudzubillah. Nah, ini ayat-ayat turun karena ada sebab turun, karena ada kejadian yang turun. Tujuannya apa Pak? Tujuannya apa Pak? Agar bapak-bapak, agar kita semuanya sebagai umat Islam, kalau sedang diuji oleh Allah dengan ujian yang semisal dengan itu, ingat dengan ayat-ayat tersebut untuk menghibur kita. Betul begitu. Maka umat Islam tatkala saat ini kenapa terjadi galau merajalela dalam diri umat Islam? Kenapa? Karena tidak ada kemauan untuk tapi makna-makna ayat, kejadian-kejadian ayat. Demikian juga adanya dengan surat An-Nisa ayat 60 ini. Saya ulangi ayatnya, alam taro ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaik wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tagut wa qad umiru an yakfuru bih. Apakah engkau wahai Muhammad tidak memperhatikan orang-orang yang apa? Mereka itu mengatakan beriman dirinya, padahal orang munafik. Artinya apa Pak? Dengan ayat ini apa? Kalau Rasulullah SAW diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang yang munafik mengatakan dirinya beriman, mereka mengatakan apa? Mengira mereka itu beriman kepada Al-Quran dan hadis dan kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dan hadis diturunkan. Tujuannya apa? Agar mereka berhukum kepada hukum selain hukum Allah. Perhatikan orang-orang begitu, yang tidak puas dengan keputusan Al-Quran dan hadis. Karakternya akan ada di setiap masa. Ya, maka Imam Asy-Sya'bi mengatakan ini ayat turun. Orang yang diperhatikan oleh Rasulullah itu yang diperintahkan oleh Allah untuk memperhatikan orang tersebut. Orang yang bagaimana itu? Imam Asy-Sya'bi mengatakan telah terjadi perselisihan antara dua orang di zaman Rasulullah SAW. Yang satu orang munafik, yang satunya orang Yahudi. Jadi ada dua orang, yang satu munafik, yang satu Yahudi. Orang yang Yahudi mengatakan, kita ini katanya nggak akan selesai masalah. Kata orang Yahudi kepada orang munafik, ya, nggak akan selesai masalah. Kita ambil hakimnya itu Muhammad. Kenapa orang Yahudi mengambil Nabi Muhammad sebagai hakim? Kata Imam Asy-Sya'bi, karena orang Yahudi tahu Nabi Muhammad itu tidak mau disogok. Kalau hakim-hakim sekarang kan, uang pelicinnya banyak, selesai masalah.
Ya, itu orang Yahudi cerdas dia. Dengan kecerdasannya tidak masuk Islam karena nggak dapat hidayah. Dia cerdas. Kita berhukum dengan hukum Muhammad. Kita datangi Muhammad. Kenapa dia katakan Muhammad? Karena dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau dia beriman, dia akan mengatakan apa? Kita datangi Rasulullah. Maka dia karena tidak beriman, dia katakan kita datangi Muhammad. Kepada orang munafik aja. Tapi orang munafik juga tidak puas. Nah, ini maksudnya. Sebab turunnya adalah berkaitan bukan masalah orang Yahudinya, berkaitan dengan orang Islam yang menyembunyikan kekafiran. Itu orang munafik. Orang munafik ini mengatakan, tidak pale, jangan datangi Muhammad. Kenapa? Karena orang Yahudi ini, orang munafik ini tahu apa? Nabi Muhammad akan adil menetapkan hukum. Maka orang Yahudi ini mengatakan, orang-orang munafik ini mengatakan, kita datangi saja, jangan Muhammad, datangi saja dukun. Coba kita lihat orang Yahudi, dia tahu Nabi Muhammad utusan Allah menetapkan hukum sebaik-baik keadilan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tapi orang Yahudi tidak puas, orang munafik tidak puas, kita datangi saja dukun. Maka didatangilah dukun, ditinggalkanlah hukumnya Nabi Muhammad SAW, turunlah ayat tadi. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain, riwayat ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan wakila, dikatakan, dan ini sigatu tamrid, artinya bentuk ungkapan yang di dalam kisah ini ada penyakitnya. Tetapi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, kisah ini ma'ruf dan masyhur di kalangan para ulama salaf dan khalaf, dinukil dan diungkapkan. Artinya dengan ungkapan tersebut kisah ini saling menguatkan. Ya, artinya derajatnya menjadi naik. Kisah ini adalah bisa kita jadikan hujah. Apa itu? Ayat tadi itu, surat An-Nisa ayat 60 itu turun kepada dua orang lelaki yang sedang bersikukuh, cekcok, ramai. Yang satu merasa menang, yang satu tidak mau kalah. Artinya sama-sama merasa ingin menang. Ya. Maka yang salah satunya mengatakan apa? Natarafa ilan nabi. Kita angkat perkara ini kepada Nabi Muhammad. Artinya ini menunjukkan orang tersebut Muslim. Tapi yang lain mengatakan, jangan kepada Nabi Muhammad pale. Ila Ka'ab ibn al-Ashraf dari Bani Nadir, orang terpandang di kalangan orang-orang Bani Nadir, jangan kepada Nabi Muhammad. Kita selesai masalah kepada yang lainnya lah. Ka'ab ibn al-Ashraf. Maka dua orang ini, ya, sebelum sampai kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, mereka bertemu dengan Umar ibn Khattab. Ya, jelas Umar ibn Khattab siapa? Sahabat kedua yang paling istimewa di kalangan di hadapan Rasulullah SAW. Didatangilah Umar ibn Khattab oleh dua orang tadi yang sedang cekcok. Maka perkara tersebut tidak sampai kepada Ka'ab ibn al-Ashraf, tetapi kepada siapa? Kepada Umar ibn Khattab. Maka disebutkanlah kisahnya, terjadi pertikaian bagaimana dan terjadilah, ya, mereka inginkan dengan perkataan tersebut didatangi Umar. Kenapa? Karena dia tidak datang kepada Ka'ab ibn al-Ashraf. Dalam kisah yang lain ini apa? Mereka sebelum datang kepada Umar ternyata datang dulu kepada Rasulullah SAW. Diputuskanlah oleh Rasulullah SAW dalam kisah yang lain. Diputuskan oleh Rasulullah SAW, begini loh masalahnya. Puas tidak di hadapan Rasulullah? Iya puas. Di belakang Rasulullah kayaknya tidak begitu pale. Akhirnya didatangi Umar. Merasa apa? Kayaknya Umar itu bisa memutuskan. Didatangilah Umar. Kemudian kata Umar, sudahkah kalian datangi Rasulullah SAW? Sudah. Bagaimana keputusan Rasulullah? Begini. Kenapa kalian tidak kerjakan? Kayaknya, pokoknya dia tidak puas. Akhirnya Umar mengatakan, nah, sebentar, saya ke kamar dulu. Pulang dari kamarnya apa? Membawa pedang, dipenggal leher orang tersebut. Dipenggal betul oleh Umar. Kenapa Umar melaksanakan demikian? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah beliau katakan, Umar la yamliku nafsahu indal ghadab. Umar la yatamallak an nafsi. Umar tidak tahan menahan dirinya. Kenapa? Karena orang tersebut tidak puas dengan hukum Rasulullah. Apakah hukumnya Umar lebih bagus daripada hukum Rasulullah? Maka Umar mengatakan dengan tangannya, ini loh keputusannya. Kalau orang menentang perkataan Rasulullah SAW, hal ini kata Syekh Al-Utsaimin, karena Umar memandang orang tersebut telah kafir kepada hukum Rasulullah SAW, maka Umar teringat dengan sabda Rasulullah SAW, man baddala dinahu faqtuluh.
barang siapa yang merubah dinnya, bunuh dia. Maka orang yang tidak puas dengan keputusan Rasulullah atau keputusan Allah di zaman itu, ya, oleh Umar dipenggal lehernya. Dan kisahnya ini tidak ada kisah yang menyebutkan Umar dihukum qisas oleh Rasulullah gara-gara membunuh orang tersebut. Artinya perbuatan Umar diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa ikhwani fillah, inilah bahaya orang yang tidak puas dengan hukum Islam, tetapi menurut pandangan jumhur ulama, orang yang memenggal leher umat Islam atau yang tidak puas dengan keputusan Allah dan Rasul, yang berhak memutuskan adalah pemimpin, bukan perorangan. Ya, karena kalau perorangan nanti akan terjadi apa? Chaos, keributan, ya, fitnah yang sangat besar dalam diri umat Islam. Kemudian ayat yang lainnya, ya, yang berkaitan dengan hal ini, yakni orang-orang yang tidak puas dengan hukum Islam, maka akan, ikhwan, mari kita lihat apa bahayanya orang kalau tidak berhukum dengan hukum Allah. Apa bahayanya? Apa kata Allah? Saya Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan ayat ini untuk mengancam orang-orang yang tidak puas dengan hukum Allah. Akan terjadi kerusakan yang sangat besar di dunia. Mau dunianya lingkup kecil, lembaga, mau dunianya lingkup besar, negara, mau dunianya lingkup besar, dunia ini, kalau tidak dihukumi dengan hukum Al-Quran, hadis, di mana saja itu berada, yayasan tertentu, ya, partai tertentu, ya, kemudian lembaga tertentu, apapun itu, sekolah tertentu, Anda akan dapatkan kerusakan yang sangat besar. Dan sebab terbesar kerusakan karena orang tidak berhukum dengan hukum Al-Quran dan hadis. Maka kita lihat, karena sebab kerusakan yang diakibatkan oleh iblis dengan sifat sombongnya, maka apa dapatkan? Apa kita dapatkan? Dia tidak lagi menjadi hamba Allah yang soleh. Wa ikhwani fillah, ayatnya surat Al-Baqarah ayat 11. Wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardh, jangan sekali-kali kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Maka kalau tujuan kita belajar di Masjid An-Nur untuk tidak berbuat kerusakan, maka kita tujuannya apa kalau tidak berbuat kerusakan? Tegakkan hukum Al-Quran dan hadis. Allah katakan, kalau dikatakan kepada mereka, ayat ini kepada siapa? Orang munafik. Ya, kalau dikatakan kepada orang-orang munafik, hati-hati nih, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka akan membantah. Kalau Nabi Muhammad mengatakan, jangan berbuat kerusakan, mereka akan menjawab, innama, tidak pale, kami ini hanya termasuk orang-orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami ingin membuat perbaikan. Mereka akan mengatakan demikian. Orang-orang munafik, mereka tatkala dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan berbuat kerusakan, mereka akan menjawab seperti itu. Ya. Dan itu sudah menjadi hukum alam yang Allah bakukan di dunia ini, di dalam dunia dakwah seperti itu adanya. Maka ya ikhwan, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dimasukkan kepada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, perbaikan, ternyata dia ingin berbuat kerusakan. Ya. Di sini Syekh Utsaimin menafsirkan bentuk pengerusakan di dunia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, ifsadun hissiyun madiyun. Kerusakan yang bentuknya fisik, materi. Contohnya apa, Pak? Orang gara-gara masalah kecil tawuran antar geng, ya, muna dengan apa itu, Pak? Tolaki kan? Atau itu yang langganan, dan kita doakan semoga itu tidak terjadi lagi. Dan kalau kita tanya, Pak, muslim paling ini muslim gara-gara apa? Di Cirebon itu di Jatibarang saya sering dapatkan, Pak, di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, ya, orang Cirebon beda gang beda gang saja,
Kemudian di pasar yang satu kerja beca, yang satu jalan kaki lagi belanja, beda gang. Kesenggol sama beca, ya nggak puas, besoknya apa, teriak kepada kampungnya, si itu yang nyenggol saya, langsung Pak diserang rumahnya. Bahkan la haula wala quwata illa billah, saya dapatkan berita, bukan saya saksikan, saking stresnya ibu-ibu di Jatibarang karena mendapatkan anak-anaknya dan bapak-bapaknya tawuran antar gang itu Pak, gara-gara masalah sepele, masalah-masalah ringan, tidak ada artinya kalau didudukan selesai masalah ego, ya itu ibu-ibunya stres sampai apa Pak? Tatkala mereka sedang tawuran, maaf, ibu-ibunya telanjang. Mau selesai nggak? Katanya. La haula wala quwata illa billah. Saking stresnya itu ibu-ibu mendapatkan anak-anaknya dengan orang tuanya yang bapak-bapak tidak puas gara-gara apa? Fanatisme golongan. Mengajak orang untuk merekrut orang untuk apa? Mengajak kepada asobiyah, yayasan kah? Asobiyah, golongan kah? Hati-hati. Ini kata Rasulullah apa? Kalau orang diajak untuk membela orang, ya tujuannya untuk bukan membela din Islam, membela organisasi partai tertentu, bukan atas nama Islam, tetapi memanipulasi Islam. Apa kata Rasulullah tatkala para sahabat mengatakan, ya muhajirin, yang satu ya ansor, berkumpul tuh Pak, langsung berpisah. Wahai sahabat muhajirin, Pak langsung di sini. Bukan Rasulullah yang menyeru, sahabat. Akhirnya sahabat Ansor juga manggil sahabat Ansornya. Apa kata Rasulullah? Da'uha, tinggalkan itu. Fa innaha muntinah. Itu berbau busuk. Panggilan selain ya muslim, panggilan selain itu adalah panggilan yang berbau busuk yang menyebabkan pertikaian di antara umat Islam. Maka kalau kita dapatkan ada orang dengan tawuran itu rusak apa Pak? Rusak rumahnya, itu kerusakan yang belum berat. Yang kedua kata Syekh Al-Utsaimin, ifsadun ma'nawiyun. Hati-hati. Kalau kita berada dalam kondisi muslim, komunitas muslim, tujuannya ingin berbuat kebaikan dengan cara Allah dan Rasul. Ya, jangan sampai yang kita niatkan baik tapi caranya tidak baik, hati-hati kerusakan akan terjadi. Yang kedua ini yang berbahaya Pak. Kerusakan yang bersifatnya bukan materi, bukan harta dunia, tapi maknawi. Apa itu? Menyebarnya kemaksiatan. Dan ini adalah kerusakan yang terberat, ya. Dan kita harapkan, sebagaimana ada hadis dari Rasulullah SAW tentang indahnya orang-orang al-ghuraba. Orang-orang al-ghuraba adalah unasun salihuna qalilun fi nasin su'in katsir man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Siapa orang-orang ghuraba? Tubalil ghuraba kata Rasul. Tubalil ghuraba. Tuba, sebagian ulama menafsirkan tuba itu syajaratun fil jannah. Artinya orang tersebut disiapkan pohon yang Allah tanam langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala di surga bagi orang-orang yang gharib, orang yang asing. Siapa al-ghuraba di sini? Apa kata Rasulullah? Sebagian ulama menamakan ghuraba itu pohon di surga, tapi sebagian yang lain al-ghuraba itu apa? Kebaikan tertinggi bagi orang yang ghuraba. Apa itu kebaikan yang tertinggi? Siapa yang ghuraba? Unasun sholihun qalil. Manusia-manusia yang soleh, ya, manusia-manusia yang soleh, tetapi mereka minoritas. Mari kita lihat, ikhwan, orang yang faham ilmu tauhid, yang tidak menyekutukan Allah, kira-kira lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih sedikit. Maka bergembiralah orang yang termasuk orang-orang yang mengesahkan Allah dan orang termasuk yang sedikit. Karena orang tersebut sedikit. Bahkan Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan, kalau kalian, beliau berpesan kepada kita semuanya, kalau Anda dapatkan ada di sana, ya, ada orang yang melaksanakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, memahami pemahaman yang benar, sampaikan salam saya kepada beliau. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat sedikit. Kenapa sangat sedikit, Pak? Karena umat Islam kata Rasulullah apa? Akan berpecah menjadi 73 golongan. 72-nya diancam neraka, hanya satu yang diberitakan dengan kegembiraan masuk surga. Yang 72 diancam dengan neraka. Artinya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat sedikit. Maka pantas orang yang ghuraba itu sangat sedikit. Orang yang baik, yang soleh itu sangat sedikit. Bagaimana kondisi mereka? Fi nasin su'in katir,
Mereka berada dalam komunitas orang yang banyak tetapi jelek kelakuannya di hadapan Allah. Bukan menurut pandangan manusia. Di hadapan mereka jelek mayoritas. Kemudian man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Orang yang mentaati orang-orang yang baik tadi, orang yang saleh tadi, ditaatinya itu oleh orang-orang itu minoritas. Yang membangkang kepada mereka, yang menjelek-jelekan mereka lebih banyak, maka bergembiralah antum kalau antum termasuk orang-orang yang saleh. Dalam hadis yang lain, siapa al-ghuraba? Man aslaha idza afsadan nas. Orang yang senantiasa memperbaiki ajaran Islam, menjaga Islam tatkala orang-orang merusak Islam. Syiah merusak citra para sahabat, Ahlus Sunnah memperbaiki citra para sahabat, menjaga citra mereka. Maka inilah ya solusi dari Rasulullah SAW kalau kita ingin dijadikan orang-orang yang tidak merusak dinul Islam. Fa ikhwani fillah, di sini muncul ayat yang lain. Ya. Ayat afwan, mungkin ana sebutkan pertanyaan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin berkaitan dengan ayat ini. Muncul pertanyaan dari Syekh Utsaimin ataupun dari salah seorang penanya kepada beliau, ya, bukankah ya Syekh, kalau kita berhukum dengan hukum Allah, ya, Allah katakan apa? Lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk muka bumi itu, penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa. Kalau kita dapatkan dalam tafsir Muyassar, para ulama ahli tafsir, mereka sebutkan seandainya orang-orang itu amanu, artinya saddaqu bi risalati Muhammad, membenarkan dengan risalahnya Nabi Muhammad, artinya seluruh perintah Nabi Muhammad ditaati, seluruh larangan Nabi Muhammad dijauhi, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh, akan kami bukakan kebaikan-kebaikan di langit dan di bumi. Maka kita dapatkan bagaimana di zaman Umar ibn Abdul Aziz, bahkan saking sejahteranya zaman Umar bin Abdul Aziz, subhanallah Pak, unik sekali kalau kita baca kisahnya zaman Umar bin Abdul Aziz. Apa itu? Umar bin Abdul Aziz biasanya memerintahkan bawahannya untuk apa? Membawa biji-bijian, kacang-kacangan kemana? Ke atas-atas bukit. Untuk apa? Untuk memberi nafkah kepada burung-burung yang berada di bukit-bukit. Umar bin Abdul Aziz. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, pintu rumahnya umat Islam berbeda, Pak. Gembok gitu. Jadi kalau ketukan pintu itu kan pintunya pakai besi. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, pintu itu ada dua, bentuknya kayak tangan, dari besi. Pintunya besi juga. Jadi kalau tangannya itu bentuknya kecil, diketuk, berarti penghuni rumah memahami apa? Yang akan bertamu itu perempuan. Karena ketukannya pakai megang yang kecil. Kalau yang dipegang itu pintunya, pegangannya itu besar, diketukannya, tangannya besar itu, maka yang akan datang itu laki-laki. Sampai sedemikian menjaga apa? Kehormatan pemilik rumah tangga. Bagaimana interaksi antara umat Islam sampai dijaga masalah ketok pintu. Tapi giliran umat Islam sekarang itu pintu diketok sampai penghuni rumah membuka pintu. Artinya apa? Etika kita tidak beretika dalam Islam. Ya. Padahal dalam etika dalam Islam apa? Kalau ketok pintu 3 kali cukup. Assalamualaikum 3 kali, kalau tidak dibalas pergi. Kalau umat Islam sekarang tidak. Di pintu depan tidak dijawab, pintu belakang dicari, jendelanya diketuk, dibidik-bidik. La haula wala quwata illa billah. Umat Islam saat ini. Betul itu. Dan realita. Kita itu merasa apa? Pak Ustadz, saya melaksanakan begitu karena saya tahu di dalam itu ada orangnya. Itu alasan Anda. Dan begitu juga berapa banyak umat Islam berkaitan dengan handphone, berapa banyak orang miss call lebih daripada 3 kali. Padahal para ulama seperti yang beliau sebutkan, As-Sa'id Nada, penulis kitab ensiklopedia adab muslim, beliau katakan namanya handphone itu etikanya menelepon sama seperti etika ketok pintu rumah.
Karena Anda yang punya kebutuhan, bukan pemilik rumah paling. Maka yang berhak mengatakan ucapan selamat assalamualaikum pertama kali siapa? Yang seharusnya yang menelpon. Realita membuktikan dalam lisan umat Islam saat ini, buka telepon, yang mengucapkan salam siapa? Pemilik rumah, pemilik handphone. Ini menyelisihi sunnah. Seakan-akan antum dalam rumah, yang ketok di luar, misalkan saya, Pak Ustadz, assalamualaikum, antum di dalam, bukan saya duluan, assalamualaikum Pak Ustadz. Ini berarti yukhalifus sunnah. Bukankah ikhwan, hati-hati, di mana-mana kita menyelisihi sunnah sekecil apapun akan terjadi kerusakan sebagaimana ayat tadi. Hati-hati. Apa bentuk kerusakannya ikhwan? Apa bentuk kerusakannya ketika Pak Ustadz, apa sih kerusakannya kita mengatakan assalamualaikum pertama kali baik untuk penghuni rumah? Apa kerusakan pertama kali yang akan kita rasakan? Kita merasa itu lebih bagus daripada caranya Rasulullah untuk mengetuk rumah seseorang. Berarti cara kita merasa lebih baik daripada cara Rasulullah. Dan inilah kiber. Dan inilah yang diingatkan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau katakan la haula wala quwata illa billah. Beliau katakan apa? Kenapa Allah ciptakan neraka? Kenapa, Pak? Untuk membakar hati orang-orang yang hatinya sudah keras. Diciptakannya neraka itu karena ada orang-orang yang di dunianya itu hatinya itu kalau diingatkan ayat, diingatkan hadis itu sudah mental. Tidak masuk itu ayat, tidak diresapi itu hadis. Maka kata Syekh Ibn Qayyim rahimahullah, diciptakan neraka itu untuk itu. Untuk hati yang keras. Maka ya ikhwan, lembutkan hati antum dengan mendengar ayat Allah. Lembutkan diri kita dengan mendengar hadis-hadis Rasulullah. Kalau ulama sekaliber Ibn Qayyim sudah mengancam kita dengan demikian, perkara hati itu yang paling utama. Boleh jadi orang tidak punya tangan tapi hatinya bersih, subhanallah, dia akan rajin ke masjid. Boleh jadi ada orang itu tidak punya mata tapi hatinya bersih. Abdullah ibn Umi Maktum matanya buta tapi beliau terus-terusan datang ke masjid. Karena kata Rasulullah apa? Hal tasma'un nida, engkau masih mendengar adzan? Kepada Abdullah ibn Umi Maktum, sahabat yang buta matanya tapi hatinya tidak buta. Apa kata Abdullah ibn Umi Maktum radhiyallahu anhu warda? Naam ya Rasul, saya mendengar adzan. Fa'ajib, datangi adzan itu. Jangan sholat di rumah. Kalau engkau masih mendengar adzan, datangi. Maka beliau dibawa oleh sahabat-sahabat yang lain untuk mendatangi masjid. Maka mari kita bertanya, apa yang akan Allah berikan kepada kita yang punya mata tapi tidak punya mata hati ketika adzan berkumandang? Tapi dia masih di rumah saja, tenang pale, saya masih kuat, fisik saya tenang pale, besok saya mau tobat, tenang pale, terus tenang. Sekalinya sekarat dia tidak tenang. Fa ikhwani fillah, inilah kajian pada kesempatan kali ini, dan masih ada waktu beberapa saat. Syekh Al-Utsaimin beliau sebutkan satu pertanyaan ini dari salah seorang yang muskil, yang beliau katakan, bukankah Syekh Utsaimin mengatakan kita ini mesti berhukum murni kepada hukum Allah dan Rasul? Jangan merasa takut ya ikhwan. Ketika antum melaksanakan Al-Quran hadis, ini hiburan dari Abu Ishaq Al-Huwaini, mufti Mesir saat ini, yang beliau banyak dikucilkan orang-orang, dijelek-jelekan citranya oleh orang-orang yang ingin mengharapkan apa? Syariat Allah tidak ditegakkan di bumi Mesir. Apa beliau katakan? Kenapa antum mesti sedih? Innaka lasta biwahidah. Engkau itu tidak sendirian dalam jalan dakwah tauhid ini. Kalau antum dikucilkan orang, antum itu tidak sendirian. Yang mendapatkan cobaan seperti ini ketika antum melaksanakan Islam dengan benar, kemudian ada orang dikucilkan, pale, kok antum berubah ya? Sekarang rajin ibadah ya? Kemudian seterusnya mungkin ada orang mengatakan, pale, kenapa engkau jadi rajin ke masjid ya? Kemarin, kemudian seterusnya mungkin diajak, kemarin kamu tidak jaga jenggot, sekarang kamu kenapa berjenggot? Dan seterusnya, kenapa? Dan seterusnya. Maka beliau katakan, innaka lasta biwahidah. Engkau itu tidak sendiri. Jalan yang antum tempuh itu, kalau antum itu sendiri, merasa sendiri, ingat, yang dikucilkan itu tidak hanya antum. Rasulullah dikatakan orang gila. Antum belum dikatakan orang gila kok langsung menciutkan niatnya. Pak Ustaz,
saya diancam tuh kalau ikut kajian Pak Ustadz. Kenapa diancamnya? Nanti gini-gini Pak Le. Ya, antum digitukan saja, belum diancam kematian. Rasulullah itu sudah diancam mau dilemparkan batu di atas rumah atap orang Yahudi, sudah disiapkan itu batu. Rasulullah sudah diancam kematian di mana saja beliau berada dengan orang Yahudi, cari kesempatan. Ingat, yang menetapkan kematian bukan orang Yahudi. Ya. Al-maut, kata Allah, innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berlari dari kematian itu, dia akan menjumpai kalian walau kuntum fi burujin musayyadah, dalam ayat yang lain. Walaupun kalian berada dalam benteng yang kokoh, namanya ajal itu akan datang. Pak Ikhwan, yang mesti kita takuti bukan masalah mati. Maka orang takut mati diharamkan. Karena mati itu bukan Allah. Ya. Di sini saya ingin katakan perkataan Syaikhul Utsaimin, kalau antum berhukum dengan hukum Islam, konsekuensinya antum akan dikucilkan orang, dibenci manusia, tapi hati-hati, antum sedang dicintai oleh Allah. Apa kata Syaikhul Utsaimin? Tapi kita dapatkan, bukankah katanya dengan ditegakkan ajaran Islam, ya, syariat Islam, bukankah katanya berkah itu akan banyak? Tapi realitanya kenapa Allah berikan apa? Ada bencana alam. Di zaman Umar bin Khattab ada pacaklik, tidak turun hujan berbulan-bulan. Apakah itu buktinya katanya Islam ditegakkan menjadi sejahtera? Betulkah cara sejahteranya itu begitu? Dengan ada gempa, dengan ada apa? Dengan ada bencana tsunami dan seterusnya. Apakah itu cara begitukah yang kita maksudkan katanya menegakkan ajaran Islam? Kan orang-orang pakalogika kan begitu. Jadi hati-hati nih orang yang mengusung khilafah. Ya. Jangan setengah-setengah mempelajari bagaimana menegakkan khilafah. Di zaman khilafah Nabi Muhammad, khalifatullah, khalifahnya Allah, Nabi Muhammad, di zaman beliau orang miskin juga masih ada. Ya. Di zaman beliau orang yang bermaksiat juga ada. Di zaman Umar bin Khattab yang terkenal dengan keadilan, paceklik berbulan-bulan tidak turun hujan. Khalifah yang adil Umar bin Khattab, Allah takdirkan ada kejadian alam yang kalau orang pakai logika kayaknya Allah tidak adil pada Umar. Bukankah Umar orang yang sangat dekat dengan Allah? Kenapa di zaman Umar kok kan gampang saja, kenapa Umar tidak berdoa di hari pertama tatkala paceklik atau bulan pertama lalu turun hujan? Kenapa itu? Maka Syaikhul Utsaimin mengatakan, justru tatkala Allah takdirkan di bumi ini dengan kejadian musibah kepada umat Islam, di Suriah ada musibah, di Palestina ada musibah, di Rohingya ada musibah, jangan antum negatif kepada perbuatan Allah kepada orang Palestina, kepada orang Rusia, kepada orang Suriah, kepada saudara-saudara kita yang sedang didolimi. Jangan antum bersikap negatif kepada perbuatan Allah kepada mereka. Ini takdir bagian daripada keimanan. Beriman kepada keputusan Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Apa kata Syaikhul Utsaimin? Mari kita lihat kata beliau. Ketika Allah menjadikan sebagian orang-orang Yahudi, pernah di zaman dulu orang Yahudi dijadikan oleh Allah bangsa monyet, wajahnya betul-betul monyet. Allah rubah wajahnya. Sebagian ulama mengatakan kelakuannya kayak monyet. Tidak wajahnya, kelakuannya kayak monyet. Wallahu ta'ala alam, tetapi al-hukmu al-aslu fil kalam al-haqiqah. Para ulama usul fikih mengatakan hukum asalnya dalam perkataan itu adalah hakikatnya. Artinya sebenarnya adalah itu. Artinya Allah katakan mereka jadi monyet, jadi babi, maka betul-betul dijadikan babi. Tapi itu hanya satu masa itu. Tidak keturunannya nanti babi terus. Tapi minimal kalau kita lihat orang Yahudi di Palestina sekarang kelakuannya kayak monyet. Artinya kalau tidak wajahnya ya. Tapi zaman dulu ada. Nah, ini apa kata Allah ketika mereka telah dijadikan wajah-wajah monyet, ya. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 66? Faja'alnaha nakalan. Tujuannya apa? Allah jadikan di antara makhluk Allah ada jadi monyet padahal dulunya manusia. Tujuannya kami jadikan hal tersebut agar menjadi pelajaran untuk mereka yang menyaksikan tatkala itu ada wajah orang monyet yang mereka tidak jadi monyet. Oh, pelajaran, hati-hati kalau dimurkai Allah jadi begitu. Atau pelajaran bagi kita-kita yang mendengarkan kisah ini. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin, dan jadi ancaman
peringatan berharga bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau ada takdir-takdir buruk terjadi, gempa, bencana, itu pelajaran bagi orang-orang yang masih hidup, mengambil pelajaran dengan hal tersebut agar kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ikhwan, antum melaksanakan ajaran Islam apapun itu, seberat apapun itu, seringan apapun itu, dijamin akan mendatangkan kebaikan, walaupun mungkin bentuknya buruk. Ya, walaupun mungkin bentuknya buruk. Apa itu? Antum sakit, bukankah itu buruk? Tapi itu mendatangkan kebaikan. Takfirud dzunub, dosa-dosa kita diampuni, iman kita naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah nanti setelah Isya kita berikan kesempatan untuk forum tanya jawab. Tapi mungkin tidak lama karena ada kegiatan di Islamic Center Mu'ad bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.